Yang terhormat Bapak Pengawas DRS Ide Bagus Putu Sudiase FPD, Bapak Kepala Sekolah yang hormati, demikian juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Mengui yang hormati sekaligus yang banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam rahayu. Bapak Ibu yang hormati, hari ini kita akan mengadakan pertemuan Kombel yang pertama di tahun 2024 yang kita laksanakan dari jam 13.00 sampai dengan jam 14.30 sesuai dengan surat undangan yang sudah disampaikan melalui grup sekolah. Adapun materi Kombel hari ini yaitu berbagi praktik baik yang akan diberikan oleh narasumber dari teman kita yaitu Bu Rusmini dan dimoderator oleh Bu Ari Parmili. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan Kombel ini secara resmi. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian sebelum acara ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Jasa Yang Dewasa. Semoga apa yang kita laksanakan nanti sebentar, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran atau kelompok pembelajaran di sini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Larapan antun dalam pengasuh kare pengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara Bang yang Titian, Bapak Pengawas, Satu, Pak Ide Bagus Putu Sudiase yang sudah hadir meluangkan waktu di tengah-tengah kita, yang beliau juga akan nanti memberikan materi di tengah-tengah berbagi praktek batin. Itu juga Bapak Ibu staf maupun kawan yang sudah hadir yang kita hormati, ada Bapak Ibu guru, semua papel yang sudah hadir pada siang hari ini, di mana kegiatan kita ini adalah Kombel untuk pertama kalinya. Nah, adapun tidak bisa laporkan nama Kombel kita sudah terdaftar dikirim PNM, kemudian dengan nama Widya Caraka. Kemudian yang kita hormati juga narasumber Bu Gusti Ayu Rusmini dengan moderator Ibu Ari Parmili yang nanti memandu kegiatan ini, yang berharap dalam kegiatan ini tentunya ya berbagi praktek baik ya yang disampaikan oleh teman kita yang sudah mengalami sudah mendapatkan pengetahuan ini sebelumnya lewat calon guru penggerak yang mana mereka sudah sebagai guru penggerak. Nah, berbagi praktek baik apa yang mereka dapatkan buat kita semua di sini, lebih-lebih di dalam tuntutan kita
di era digitalisasi ini tentunya menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi kita di dalam melaksanakan kegiatan ini, yang tentunya juga akan berdampak terhadap rapor mutu sekolah kita. Tentunya mari kita bersama-sama bersinergi, bekerja sama dan melakukan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga praktek ini kita bisa sampaikan nanti outputnya adalah ke siswa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan oleh kesempatan yang baik ini, kegiatan berbagi praktek baik Kombel Widya Caraka ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini secara resmi. Adapun pemateri hari ini yaitu dari Bapak Pengawas dan dari narasumber yang sudah kita programkan di Kombel. Oleh karena itu, untuk kegiatan yang pertama yang serahkan kepada Ratu, Bapak Pengawas untuk memberikan beberapa informasi berkaitan dengan Kombel. Pada Ratu Durusan. Om Swastiastu. Kepala sekolah yang dihormati, staf pimpinan, Bapak Ibu semuanya, dan saya juga hormati. Pada hari ini kita mengaturkan puja dan puji syukur kepada Pak Sang Hyang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa, utamanya yang bertanah di pulau kita, karena berkat langsung ketua warga beliau kita bisa berkumpul di lantai 3 ini di ruang aula untuk mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan oleh kita bersama, yaitu pelaksanaan kegiatan Kombel melalui penyampaian praktek baik oleh guru-guru penggerak yang ada di sini. Saya menyampaikan terima kasih karena apa? Karena Kombel kita di sini dengan ada kegiatan hari ini itu menandai bahwa Kombel Widya Caraka berjalan eksis. Tepuk tangan buat Kombel kita. Ya, dan nama Kombel ini sudah terdaftar di PM ya. Memang sekarang Bapak Ibu kita selalu akan bekerja di dunia maya, Bapak Ibu. Ya, selalu bekerja di dunia maya. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti perubahan-perubahan itu dengan senang hati, gitu, dan di awal mulanya tentu beberapa guru, khususnya yang masa pensiunnya dekat, memang agak capek belajarnya. Ya, bagi yang muda-muda karena sudah zamannya sudah menyatu dengan umurnya dia, digital itu tidak terasa berat, ya, tidak terasa berat. Mari kita sambut perubahan demi perubahan yang mengaitkan segala kegiatan kita dengan digital. Kita sambut dengan rasa senang, paling tidak sambut dengan tanpa ada semacam keluhan-keluhan ini. Kalau kita mengeluh di satu sisi itu harus ada, nanti terus Bapak Ibu tertinggal. Kalau kita
senang lihat di sosial media, memang berbagai penilaian suka dan duka sosial media ya, tentang tugas-tugas tambahan kita nyangkut tugas digital Bapak Ibu ya. Ada kepala sekolah kerawuhan gitu ya, ada guru asik ya dengan tugasnya membuat rencana SKP buat target kinerja ya, di SKP itu sasaran kinerja pegawai, membuat rencana laporan dan lain sebagainya, buat pengelolaan kinerja dan lain sebagainya ya. Guru-guru bulan ini disibukkan oleh itu. Namun saya yakin guru-guru di sini tidak akan meninggalkan kelas. Bagaimana Pak Kepala Sekolah? Sudah dibantu Anda teman-teman meninggalkan kelas? Ya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Walaupun begitu mendesaknya tugas-tugas yang harus Bapak selesaikan, karena tugas ini mendesak diselesaikan, SKP mendesak selesaikan. Sudah itu perencanaan pengelolaan kinerja Januari ini sudah harus selesai. Walaupun demikian Bapak Ibu sudah mengatur waktu dengan baik ya, tanpa meninggalkan murid, karena itu yang utama yang tak boleh ditinggalkan Bapak Ibu. Kalau sampai nanti itu ditinggalkan, 2 kelas saja kosong, lain limitnya nanti akan mau biang-biang nanti masyarakat Bapak Ibu. SMP 2 tahun ini kok begini, ada siswa banyak tidak dapat belajar, begitu nanti ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan kelas, meninggalkan kewajiban tatap muka kelas. Silahkan kerjakan itu di luar waktu mengajar ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kompel ini memang salah satu butir poin dari pengembangan kompetensi Bapak Ibu yang bisa nanti memenuhi target kinerja yang Bapak Ibu sampaikan di perencanaan pengelolaan kinerja ya. Itu silahkan Bapak Ibu kerjakan kegiatan apa yang berupa praktek baik atau membedah permasalahan pembelajaran, membedah permasalahan metode, dan banyak permasalahan yang bisa kita lewat kompel terus dijadwalkan sesuai dengan program yang telah Bapak Ibu buat ya. Di program kompel Bapak Ibu kan membuat pertemuan secara berkala, cuman variasikanlah kegiatan yang dikerjakan. Bagaimana cara Bapak Ibu menyumbangkan pemikiran bersama agar kompel ini tidak menjemukan, tidak seperti nasib MGMP ya, karena kompel ini memang resmi, formal, dan bisa memanfaatkan dana BOS ya. Oleh karena itu tidak ada alasan Bapak Ibu tidak mengerjakan. PLP sekarang sudah dikaitkan dengan pemenuhan target kinerja yang Bapak Ibu buat. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang menyangkut pengelolaan kinerja, itu yang penting kami sampaikan. Apa tindak lanjut dari Bapak Ibu telah nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara atau ASN. Sebagian besar pegawai di sini sudah berstatus P3K. P3K itu beda tipis dengan ASN sekarang. Bapak Ibu wajib ya P3K itu juga mengelola ya. Di samping itu Bapak Ibu yang non ASN, non P3K atau P3K tertunda istilahnya, wajib juga dianjurkan juga mengerjakan hal itu. Dianjurkan ya. Nah itu atur yang kedua, Permen 4 RB nomor 1 tentang jabatan fungsional ya. Bapak Ibu memegang jabatan fungsional ini yang mengatur Bapak Ibu juga harus mengerjakan pengelolaan kinerja. Pertama bulan Januari ini mengerjakan perencanaannya ya.
dan sudah Bapak Ibu kerjakan itu sampai menyodorkan perilaku kerja, ya. Setelah perilaku kerja itu Bapak Ibu dihadapkan dengan rangkuman pekerjaan Bapak Ibu. Kan sudah Bapak Ibu teliti itu, cermati rangkuman dari pengelola kerja itu, ya baru sampai di sana ya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu mengajukan, dan itu Bapak Kepala Sekolah menyetujui, ya menyetujui. Nah setelah langkah menyetujui itu apa? Tuh yang biar Bapak Ibu nyambung apa yang dilakukan selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah setelah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu berkomunikasi lagi nanti dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyepakati rencana kinerja itu ya. Bapak Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu menyepakati itu. Kalau setelah dikoreksi oleh Pak Pengelola ada syukur-syukur kebanyakan sama, disetujui tanpa perubahan. Ketika ada perubahan, nanti ada kode tertentu. Nah itu Bapak Ibu harus koordinasi berupa menyepakati, ya. Apa sepakat dengan penyesuaian yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah itu. Itu alurnya di sini Bapak Ibu. Setelah perencanaan kinerja Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sudah disetujui, Bapak Ibu guru perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan, dan apabila sudah sesuai, Bapak Ibu menyepakati rencana kinerja tersebut. Untuk menindaklanjuti itu Bapak Ibu cek perencanaan kinerja, ya. Itu langkah selanjutnya yang penting Bapak Ibu ketahui. Setelah itu Bapak Ibu cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utamanya, ya, yang sudah disetujui. Klik ke hasil kerja tambahan, ya. Nah itu, apakah sudah Bapak Ibu cocok dengan itu? Kalau sudah cocok, lanjutkan nanti Bapak Ibu cek ke perilaku, ya. Klik ke perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, ya. Jika ada penyesuaian, nanti ada tulisan ada penyesuaian dari atasan, ya. Apabila sudah, ya, melihat penyesuaian, klik sepakati. Nah itu ketika ada penyesuaian nanti, saya kira sebagian besar tidak ada penyesuaian lagi. Kalau ada, klik sepakati, ya, di judul di atas tadi. Nah setelah itu Bapak Ibu baru melangkah pada pelaksanaan kinerja nanti, ya. Pada pelaksanaan kinerja itu ada langkah-langkah nanti membuat schedule observasi, ya. Sama dengan dulu waktu supervisi konvensional. Pada supervisi itu ada 3 tahapan utama. Pertama adalah tatap muka pra observasi, yaitu kunjungan kelas, yaitu tatap muka mengakhiri setelah terlaksananya observasi kelas, ya. Di sini pun begitu. Ada sebelum Bapak Kepala Sekolah observasi, di sini ada penyepakat. Tapi bedanya Pak Ibu, yang dulu kalau Pak Kepala Sekolah terlalu sibuk, pola konvensional yang dia bicarakan ini, kalau Pak Kepala Sekolah terlalu sibuk, itu boleh ditunda, malahan ada tidak mengerjakan. Itu bedanya. Kalau sekarang, kalau disepakati hari tertentu, Bapak Ibu karena bekerja dengan online ini harus dikerjakan. Itu bedanya, harus dilaksanakan, ya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu membuat schedule kerjasama di bawah koordinator UMAD misalnya,
dibuat schedule si A, guru A kapan diobservasi di kelas berapa, mata pelajaran apa, si guru B kapan, guru C kapan, dan lain sebagainya, buat schedule sehingga tidak tabrakan. Karena kalau teorinya guru mau minta kelas, Pak, saya diobservasi hari ini. Kalau cara itu diterapkan, nanti kepala sekolah yang ini lapakan. Saya konyol kali hari Jumat, atau konyol kali hari Rabu, tak bisa turun satu hari. Maka dari itu yang bagus di sini adalah kombinasikan, ya kombinasikan, dibuat itu. Mari. Nah ini Bapak Ibu. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti di samping kiri itu, ya. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas, untuk memulai klik cek langkah observasi. Itu langkah yang perlu kita tahu bersama, Bapak Ibu. Sebelum itu, Bapak Ibu, ada diskusi persiapan observasi. Jadi Bapak Ibu koordinasi, tak boleh Bapak Ibu di sekolah, ya. Berkoordinasi. Ya, tidak boleh ada yang tidak koordinasi. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk mulai pengisian dokumen persiapan observasi, ya Bapak Ibu, klik kumpulkan, ya. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda guru tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai, ya. Ini Bapak Ibu harus bekerja disiplin, ya, sesuai dengan hierarki dari pekerjaan sistem. Nah, setelah Bapak Ibu tekan kumpulkan, nanti muncul beranda seperti ini Bapak Ibu, ya. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Bapak Ibu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Nah, di perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberi tanda checklist. Nah, itu apa guru akan di perilaku ini, apa perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu pelajari dan tampilkan dalam observasi kelas. Apa guru melakukan komunikasi positif, ya, membangun suasana kelas yang kondusif. Apa guru melakukan strategi pengelompokan, apa guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu harus mengisi kolom itu nanti. Semua bekerja di online Bapak Ibu, ya, dengan mengisi kolom-kolom itu. Nah, ini mohon untuk mengisi jadwal. Ini yang dia maksud tadi. Harus dikoordinir oleh salah satu atau lebih guru senior. Mohon untuk mengisi jadwal observasi dengan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan pastikan bahwa waktunya sudah sesuai. Tanggal kapan Bapak Ibu akan siap diobservasi, sudah itu pilih penanggalan di sana. Sudah itu jenjang berapa, ya, pilih kelas yang akan diobservasi, ya. Udah itu tulis mata pelajaran apa yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, ya. Udah itu gunakan kolom ini untuk memberikan informasi untuk kepala sekolah. Ini harus diisi Bapak Ibu. Nah, buat dulu secara manual, tuangkan ke sini. Setelah Ibu Mate bisa mengkoordinir, sudah waktunya diatur sedemikian rupa, berikan kembali kepada guru-guru untuk guru-guru isi ke kolom ini nanti. Itu yang perlu Bapak Ibu koordinasikan dengan pimpinan Bapak Ibu, ya. Termasuk jam observasi harus diisi di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di langkah 8, apabila ada dokumen yang ingin Bapak Ibu unggah, ya klik diunggah, ya. Nah, ini dokumennya itu harus disiapkan dulu Bapak Ibu. Apa RPP-nya, apa silabusnya, apa perangkat asesmennya. Nah, ini di observasi ini diperlukan itu Bapak Ibu diunggah, ya.
Apabila ingin mengganti dokumen bisa diganti. Kalau tidak cocok dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah itu tidak cocok, mau diganti dengan yang lebih terbarukan, silahkan klik edit ya. Nah itu kalau sudah lengkap semuanya klik. Kalau masih perlu ditambah, klik di simpan draft. Kalau sudah tuntas, baru klik kumpulkan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti dokumen berhasil dikumpulkan. Setelah Bapak Ibu menyatakan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Nah ini tugas kepala sekolah ya. Nah dalam hal ini Pak kepala sekolah, karena belum banyak guru, Pak kepala sekolah secara intern boleh membuat tim pembantu ya. Akan buat tim pembantu guru-guru yang Bapak kepala sekolah percaya ya. Lagi minta bantuan 3 orang lah, berapa boleh ya, kayak profesi dulu ya. Tapi secara internal ini tetap nanti atas sama kepala sekolah ya, hanya pekerjaannya aja dibantu. Guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Nanti guru pembantu itu mengoreksi pakai akunnya kepala sekolah ya. Itu guru dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah menyelesaikan observasi. Nah ini jangan sampai kepala sekolah telat karena guru banyak, makanya kami sarankan untuk membuat pembantu ya, pembantu untuk observasi ya. Bisa di SK kan itu nanti. Oke pakai tadi SK. Untuk periksa laman ini secara berkala ya. Sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Anda. Jadi Pak kepala sekolah bawa laptop ke kelasnya untuk observasi itu tentang kinerja Bapak Ibu, perilaku kerjanya. Nanti karena kami juga mengobservasi kepala sekolah, bisa jadi nanti Pak kepala sekolah hadir di kelas, kami juga hadir nanti untuk kami permalukan. Ya, Bapak Ibu, ya ngapainnya kami sebuah rumput bergoyang. Ya, di kelas sehingga Bapak Ibu nyorocos apa ada dengan rencananya Bapak Ibu ya. Itu gambar-gambaran ke depannya Bapak Ibu. Sudah itu setelah langkah tadi selesai dianggap tuntas semuanya, Bapak Ibu klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Bapak Ibu bisa mulai ini apa dokumen yang akan diobservasi ya. Semua transparan di sini Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkahnya sudah jelas ini. Yang kira guru yang oversight pun yang penting bisa membaca, bisa mengikuti. Tapi lebih alon ketik daripada guru yang muda-muda begini. Ya, jangan membalap sama demo ya. Ya, jelas kalah. Bapak-bapak saya jelas kalah ya. Karena kita sering berguru. Pada guru yang oversight mentakin, jangan pimpin ya ilmunya jauh ya. Guru muda itu juga. Mari kita sukses bersama. Oke, sukses bersama. Saling bantu kita. Nah, kemudian tampilan dari rincian observasi. Nah, seperti ini nanti tampilannya apa? Informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Ya, nih. Nah, kemudian ada nanti diskusi tidak lanjut observasi kelas Bapak Ibu. Diskusinya dengan siapa ya? Guru dengan kepala sekolah. Ya, asal diskusi nanti. Nah, dengan Bapak Ibu tahu sebelumnya Bapak Ibu udah tidak tanda saja nanti apa yang kita diskusikan. Nah ini perlu diketahui materinya Bapak Ibu. Nah ini apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi akan muncul ya tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Ya, nah, tetap ada dokumen tindak lanjut nanti. Langkah pekerjaannya itu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dokumen tindak lanjut begitu.
Di sini dokumen tindak lanjut ada beberapa bukti hukum. Ya, Bapak Ibu siapkan nanti untuk dikumpulkan untuk diunggah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Ya, klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Nah itu, klik itu ya. Tindak lanjut nomor 2 itu sudah ditata jelas di sana, Bapak Ibu. Mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut, pastikan Bapak Ibu mengisinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu juga harus siap-siap apa kira-kira pada pembelajaran kemarin yang menjadi tantangan Bapak Ibu, sehingga tujuan ada kurang seret berjalannya. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa krikil-krikil yang mengamat ya. Nah, krikil itulah yang menjadi tantangan. Ya, Bapak Ibu harus sudah kenal dengan tantangan-tantangan semasa proses pembelajaran itu. Itu harus dicatat nanti. Ya, dicatat. Isi dengan ceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memilih belajar di PMM. Nah, terkait dengan tantangan yang Bapak Ibu rasakan itu, Bapak Ibu akan perlu belajar lagi untuk mengatasi tantangan itu. Nah, tentu materi untuk mengatasi tantangan tadi ada di PMM. Nah, materi yang mana yang Bapak akan pilih? Nah, itu ditentukan juga. Semua pasti di sini, Bapak. Semua pasti ya. Memilih pilihan belajar yang di PMM untuk kegiatan tindak lanjut dari tantangan itu. Pilih salah satu atau lebih tindak lanjut. Pilih materi pembelajaran di PMM. Nah, udah itu Bapak Ibu menuliskan rencana periode Bapak Ibu mempelajari. Nah, Bapak Ibu sudah pilih belajar pelajaran Bapak Ibu. Saya masih jadwal belajar. Semua diatur Bapak Ibu ya. Sampai saya akan mempelajari PMM dan Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu laksanakan itu. Kita secara halus untuk disiplin ya, disiplin. Anda bisa menuliskan secara bebas waktunya. Nah, Bapak Ibu itu jangan pas motor dan panah Bapak Ibu pilih waktu untuk belajar di PMM 11 tak bisa ya. Kalau sudah tahu kalau motor dan panah atau panah kebulan ya, hindari ya, itu tak bisa jelas. Pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melanjutkan tindak lanjut. Nah, dukungan apa ya, itu dipelajari bulan apa kira-kira. Dukungannya tentu sumber ada sumber daya manusianya, sumber daya lainnya, sumber daya keuangan dan dukung berupa apa. Itu yang dimaksud. Setelah Bapak Ibu tentukan itu, Bapak Ibu juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan pilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilih belajar lainnya dari mengatasi tantangan-tantangan tadi. Materi apa kira-kira untuk meningkatkan potensi Bapak Ibu? Silahkan boleh pilih materi lainnya, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tentukan semuanya itu, Bapak Ibu kalau udah rasa baru berjalan 90%, perlu dilanjutkan lagi 10%, Bapak Ibu simpan di draft. Kalau tidak perlu ditambahkan lagi, Bapak Ibu silahkan kumpulkan, gitu ya. Nanti langkah berikutnya Bapak Ibu ada refleksi. Dulu kita sering berbicara Bapak Ibu harus terakhir setelah kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu mengajak siswa-siswa refleksi. Nah, di sini sekarang refleksi itu dipaksa Bapak Ibu membuat, dimasukkan ke sistem refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, semua didaftarkan di dalam sistem itu. Nah, seperti apa refleksi yang Bapak Ibu akan kerjakan berikutnya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini lamannya. Setelah Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan tindak lanjut lalu pilihan belajar, hasil belajar, Bapak Ibu dapat direfleksikan
pada langkah berikutnya. Nah, klik kumpulkan untuk Bapak Ibu mengisi materi refleksi itu. Nah, silakan catat refleksinya. Nah, ini di sana pada bagian kiri ada laman-laman untuk menuliskan refleksi Bapak Ibu. Pada bagian kiri merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Bapak Ibu boleh mengisi tindak lanjut berupa refleksi itu maksimal 500 karakter. Ya. Nah, di sana Bapak Ibu tulis itu. Ya. Apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut? Tulis maksimal 500 karakter. Kalau saya dengan 50 karakter sudah mewakili refleksi saya, boleh Pak Bagus? Bisa pertanyaan? Boleh. Ya. Maksimumnya 500 karakter. Ya Pak Ibu ya. Orang-orang bahasa Indonesia pasti bisa membuat bahasa yang sederhana. Apalagi guru matematik. Ya. Lebih bisa membuat yang lebih sederhana. Nah, kemudian di berikutnya, dengan perubahan yang akan Anda capai, setelah Bapak Ibu mengadakan refleksi, sudah itu diterapkan, refleksi itu tentu nanti akan mengarah kepada perubahan Bapak Ibu. Ya, dalam kurikulum Merdeka ini yang dituntut ada delta dari perubahan. Ada delta Bapak Ibu. Yang terakhir dengan yang dulu ada kemajuan. Ada kemajuannya. Berapa deltanya? Nah, itulah yang isi pada nomor 4 itu. Isi dengan perubahan yang akan Anda capai dengan maksimum 500 karakter. Sampai harapan perubahan yang diharapkan itu Bapak Ibu sudah disuruh menuliskan. Dengan saya memberi situasi ini diharapkan ada perubahan seperti ini. Itu dituliskan juga Bapak Ibu. Ya. Tantangan juga. Apabila Bapak Ibu menemukan tantangannya, isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Apa kira-kira pada saat Bapak Ibu melaksanakan perbaikan itu ada tantangannya? Disuruh Bapak Ibu menuliskan 3 tantangan. Nah, isi kolom di samping kiri dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Ya. Sudah itu Bapak Ibu lakukan pengisian yang sama apabila Bapak Ibu juga memasukkan pilihan pelajaran selain menggunakan plafon dan menggunakan PMM boleh. Ya. Tapi Bapak Ibu mengisi di sini. Ya. Ada sumber lain misalnya Bapak Ibu temui boleh. Tidak mesti PMM Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi dari sumber selain PMM, Bapak Ibu simpan draft. Demikian juga kalau sudah lengkap selesai kumpulkan. Nah, itu langkah-langkahnya Bapak Ibu di dalam bekerja dengan pengelolaan kinerja di PMM ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah diharapkan selesai, pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tambahan lagi Bapak Ibu, kemarin di perencanaan Bapak Ibu kan dituntut pada pengembangan kompetensi itu melaksanakan poin minimal 32. Ya, maksimal 128. Ya, masih kenal ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Yang minimal membuat perencanaan berapa? Berapa poin? Ada yang mengisi 32? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Ada juga sesuai. Ya. Tidak apa? Tidak apa Bapak Ibu? Kalau tidak tua tidak apa? Sebaliknya, kalau yang melakoni gerak, apalagi sedang proses penggerak, siapa yang sedang proses penggerak? Sedang. Satu lagi, satu. Ya, masih apa? Epa Yana sudah mengantongi dia 128 poin. Ya, nanti Bapak hanya mengisi status guru penggerak. Itu aja status. Ya, sudah mengantongi 128 aman ya. Ya.
Nah nanti Bapak Ibu bagi yang lain yang bergerak sudah mengantar sertifikat gimana Pak? Nah di sini sistem menyampaikan permohonan beribu maaf kepada Bapak. Ya, karena data yang kanggu tinggal yang bisa juga hanya data dari Januari sampai itu Pak ya. Makanya hari ya. Nah, silakan. Tapi yang punya tetap dipakai ya. Ya. Undangan buat penggerak ya kita. Jangan kecil lagi ya. 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 Itu nasib dari Tuhan. Ya. Nah itu. Nah berbicara poin yang disodorkan direncanakan di perencanaan pembangunan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekian poin, Bapak Ibu dengan berbagai upaya maksimal Bapak Ibu harus penuhi itu. Ya, penuhi itu. Kenapa? Karena kalau tidak terpenuhi itu berarti kualitas kerja Bapak Ibu kurang lebih 70% lebih. Ya. Padahal dalam SKP itu kualitas kerja harus diprioritaskan sesuai dengan saat Bapak Ibu membuat perencanaan. Begitu Pak. Nah, dengan Bapak Ibu yang menjelaskan seperti itu, lantas ada perubahan dalam artinya yang terdalam ya. Saya harus kurangi karena saya tak yakin mencapai kualitas kerja 100% bisa karena manajernya ada di Pak ya Pak Sekolah bisa nanti Pak Sekolah mengisi revisi ya direvisi sama bapaknya kalau sudah direvisi Bapak Ibu bisa mengedit kembali itu ya Pak Ibu ya ingat mesti kalau saya yakin dengan poin yang diajukan itu terlalu banyak hambatan di perjalanan Bapak Ibu minta direvisi saja oleh Pak Sekolah. Ya, mana yang meyakinkan itu saja dibiarkan dalam perencanaan Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Ya. Ya, menentukan semua menentukan kepala sekolah dan pengawas. Tapi Bapak Ibu harus yakin jangan sampai tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi. Memang kami berdua punya andil. Pak Kadun sudah terkirim ke PFF di pusat. Nanti yang mengubah nanti tidak bisa. Seperti itu dampaknya. Bapak Ibu. Sekarang masih bisa diadakan perbaikan-perbaikan. Nah itu yang pertama terkait dengan kinerja seperti itu dulu. Berikut yang akan memberikan tentang TPPS untuk perencanaan pengelolaan kinerja. Ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Jelas ya? Silakan. Itu aja. Kalau Anda nggak yakin, kalau dihasilkan ya. Nah sekarang Bapak Ibu yang sampaikan lagi satu poin sebentar ini makan waktu tentang tim penanganan pencegahan kekerasan pada satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu baru saja saya sampaikan kepada semua kepala sekolah. Ini baru datang dari pusat, kemudian Bapak Ibu ya bahwa di sekolah harus segera dibentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Itu diatur secara nasional Bapak Ibu. Nah, tim itu dibentuk oleh Bapak Kepala Sekolah, SK-nya dari Bapak Kepala Sekolah membuat yang boleh duduk di tim itu Bapak Ibu adalah minimal 3 orang ya 3 orang. Boleh ditambah anggota, tapi ganjil ya Pak ya. 1 dari unsur guru, kedua dari unsur komite orang tua murid, ketiga dari unsur pegawai. Boleh tambahkan anggota asal ganjilnya boleh.
Nanti tim-tim yang dibuat itu membuat surat pernyataan bermakna 1.000 lengkap. Oke, 10.000 ya. Suratnya. Oh sorry, 10.000 panggilan oke. Ya 6.000 ada sekarang ya. 10.000. Nanti surat pernyataan apa? Ada contohnya. Antara lain tidak pernah melakukan kekerasan. Ya, baik pada anak di rumah maupun pada peserta. Tidak pernah berurusan dengan hukum. Ada contoh itu. Semua mengisi itu dipakai juga. Ya, nanti setelah itu sudah memenuhi persyaratan, SK itu dibuka juga. Dibuka ya. Aplikasinya website bagian yang berikan. Kan kemarin yang berikan itu bagian di sana lengkap. Oke. Nah itu Bapak Ibu. Nanti tim PPK itu bisa sebagai berfungsi sebagai tugas tambahan. Ya. Dan tugas tambahan ada pertanyaan? Tidak ya? Ya. Yang maksud tugas tambahan? Kau tidak ada tadi juga ya. Wakil ada. Ya gantilah istilah kau dengan apa? Ya. Yang boleh wali kelas, dari itu wali, piket, boleh kepala lab, boleh kepala perpus, boleh ya. Semua boleh. Ketua global boleh. Ya. Tim TPPK juga boleh. Banyak ada rujukannya. Nah seperti itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Mohon nanti bagaimana keberadaan tim di sini? Apa sudah seperti itu orang-orangnya bukan ya? TPP ya PPK PS itu. Yang baru. Ya. Dan itu belum. Kan informasinya baru. Oh, oke. Ya. Ya, dia sedang boleh. Nanti dia memasukkan Semua ada di sini. Bentuk SK-nya ada ya? Semua ada. Oke. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira dua hal yang ingin saya sampaikan dan harus nyambung kepada program bola dan Bapak Ibu. Ini harus segera diunggah ya, segera diunggah. Dan saya pakai DG perintahkan operator untuk mengunggahnya. Baiklah dari tiang cukup sekian ya, jangan karena waktunya tiang juga tadi terbatas sekali yang bisa menyampaikan perspektif teman-teman dulu yang lain yang sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada hal tidak benar dari materinya.